Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjulianingsi, sekolah di SMK 1 Kota Bima, kelas 3 akuntansi 2. Di sini saya akan mengkritisi hasil dari lukisan Alifa Nurul Sakinah yang bertemakan kepala burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kritik seni. Nah, apa itu kritik seni? Kritik seni adalah kegiatan menanggapi suatu karya seni. Hal yang ditanggapi adalah kelebihan dan kekurangan suatu karya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas karya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama adalah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik suatu karya seni antara pencipta seni, terus karya seni tersebut, dan penikmat seni. Nah, hal ini dimaksudkan untuk penikmat seni dapat mengetahui bagaimana kualitas karya tersebut, apa maknanya, dan mungkin bagaimana proses dan teknik pembuatannya. Bagaimana menulis kritik karya seni? Nah, di sini ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah mendeskripsi. Kemudian yang kedua menganalisis, 3 menginterpretasi, dan keempat adalah menilai. Nah, keempat tahapan itu penjelasannya sudah saya berikan pada dokumen materi yang sudah di-share. Langsung kita masuk pada bagaimana contoh menulis kritik karya seni rupa. Di sini saya memilih mengkritik karya seni rupa dari seorang maestro lukis terkenal dunia yang karyanya sangat familiar dan sudah sering muncul di mana-mana ya, baik di medsos, mungkin kalian sudah sering untuk melihat karya ini. Judulnya adalah The Starry Night, salah satu karya dari maestro lukis terkenal yaitu Vincent van Gogh. Ini adalah karya masterpiece-nya. Nah, bagaimana mengkritik karya seni Starry Night? Berikut penjelasannya. 4 tahapan dalam kritik karya seni rupa lukisan The Starry Night karya Vincent van Gogh. Yang pertama adalah tahapan mendeskripsi. Dalam mendeskripsi ada beberapa poin yang harus dituliskan, diantaranya adalah judul lukisan. Judul lukisannya adalah The Starry Night, kemudian nama pelukis yaitu Vincent van Gogh. Tahun pembuatannya ini 1889. Ukuran karya 74 cm x 52 cm. Bahan dan medianya yaitu kanvas dan cat minyak. Kemudian tekniknya menggunakan teknik basah plein air. Itu melukis di luar ruangan ya, ini karakteristik dari lukisan aliran impresionisme. Tahapan yang kedua adalah menganalisis. Di sini objek yang tampak itu dijelaskan semua ya. Dalam lukisan tersebut ada objek apa saja yang tampak di situ. Kalau di Starry Night ini yang jelas ada desa, yaitu adalah rumah penduduk dan juga ada gereja yang nampak di situ. Kemudian ada pepohonan, salah satunya yang paling nampak oleh mata di depan itu adalah pohon yang menjulang tinggi ya, yang warnanya gelap. Kemudian ada bukit, langit malam yang bertabur bintang, dan juga ada bulan. Kemudian di sini objek yang paling menarik kita ambil satu aja. Di situ point of interest di lukisan tersebut apa? Kalau di sini saya ambil langit malam dengan cahaya bintang, sesuai dengan judulnya ya. Kemudian unsur rupa yang paling menonjol. Ingat unsur-unsur seni rupa ada apa aja? Saya ingatkan kembali ya, unsur-unsur seni rupa ada garis, titik, warna, bidang, tekstur, gelap terang, kemudian volume. Nah, itu adalah unsur-unsur. Kita ambil satu atau paling banyak 2 saja. Di sini yang paling menonjol adalah garis dan juga warna.
Kemudian prinsip seni yang paling dominan. Prinsip-prinsip seni, diingat-ingat lagi. Kalau prinsip itu ada irama, kemudian keseimbangan, keselarasan, penekanan, balance atau keseimbangan, terus apalagi harmoni, ya. Kalau di sini saya ambil adalah irama. Kenapa diambilnya irama? Karena di sini kelihatan garis-garis yang tersusun ini berdasarkan irama atau ritme. Nah, jelas kelihatan sekali ya. Kemudian aliran lukisannya. Aliran lukisannya di sini impresionisme. Impresionisme ciri-cirinya yaitu menggambarkan kesan waktu yang singkat dengan pencahayaan outdoor. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu menafsirkan. Di sini ada tema. Temanya di sini diambil yang paling umum ya, yang dalam lukisan tersebut. Kalau di sini saya ambil adalah suasana malam. Kemudian kalau misalnya yang lain nanti apakah itu ada tema misalnya ada pemandangan atau landscape atau tema tentang kepahlawanan, tentang perjuangan, macam-macam ya. Jadi ya diambil yang general saja. Kemudian di sini jenis seni rupa ini ada dua, murni dan terapan. Kemudian ada jenis yang apakah itu eksploratif atau imajinatif. Nah, di sini ada seni rupa murni dua dimensional, yaitu lukisan eksploratif karena Van Gogh mengambilnya ada objek aslinya. Jadi dia melukis pemandangan dalam desa tersebut, suasana malam tersebut ya. Kemudian fungsinya ada untuk media ekspresi dan estetis bagi seniman. Jadi ini fungsi individu ya. Kemudian ada lagi lukisan yang memang untuk fungsi sosial, misalnya untuk kritik sosial gitu misal juga ada. Tapi yang di sini lebih ke individu dari seniman tersebut yaitu Van Gogh. Kemudian maknanya adalah menggambarkan pemandangan dari jendela yang menghadap ke arah timur dari kamar rumah sakit jiwanya di Saint-Rémy-de-Provence, tempat sebelum matahari terbit. Kemudian dengan suasana malam yang diambilnya, kemudian di situ sangat mendukung dengan cahaya bintang dan bulan, makanya dia ingin mendokumentasikan pemandangan tersebut. Kalau makna ini saya ambil dari internet. Mungkin kalau kalian karena mengkritik karya teman itu sudah disertakan ya maknanya, kemarin ngambil dari yang sudah disampaikan dalam lukisan karya teman kalian tersebut. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir adalah menilai. Di sini menilai itu ada dua. Yang pertama adalah membandingkan dengan karya sejenis. Misalnya dengan karya dia yang sebelumnya atau dengan karya orang lain yang mirip. Atau kalau itu lukisan repro bisa membandingkannya dengan karya aslinya. Seperti itu. Dicari misalnya persamaannya apa, perbedaannya apa, kelebihan atau kekurangannya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah latar belakang penciptaan karya tersebut. Baik untuk lukisan dari Vincent van Gogh The Starry Night ini, saya bandingkan dengan lukisan dia sebelumnya, yaitu Starry Night over the Rhone tahun 1889. Ini sebelum lukisan The Starry Night. Di sini kalian harus mendeskripsikan keduanya. Apa itu lukisan perbandingannya? Kalau di sini saya bandingkan dengan Starry Night over the Rhone, yaitu deskripsi dari lukisan The Starry Night over the Rhone ini adalah pemandangan yang dimiliki Van Gogh dari sungai Rhone, dari tempat sewaannya apartemen di Lamartine. Meski Starry Night lebih terkenal, Starry Night over the Rhone memperingati waktu yang lebih membahagiakan dalam kehidupan dan autobiografinya.
Kedua lukisan ini memiliki persamaan tema, gaya, dan tentu saja aliran karena ini dibuat oleh satu orang ya. Beda lagi kalau dibuat oleh orang yang berbeda. Ini perbandingannya nanti lebih banyak lagi dari segi temanya, mungkin gayanya, dan alirannya ini kalau bisa yang sama. Nah, perbedaannya adalah pada sudut pandang yang disampaikan. Kalau Starry Night cenderung melukiskan kesedihan dan gejolak Van Gogh. Sedangkan Starry Night Over the Rhone tentang kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, latar belakang penciptaan karya. Starry Night adalah judul sebuah lukisan karya Van Gogh yang dibuat pada tahun 1889. Lukisan itu dibuat saat Van Gogh menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Saint Paul de Moselle. Setelah ia memotong telinga kirinya. Kemudian dalam salah satu suratnya kepada Theo adiknya, Van Gogh menuliskan bahwa makna Starry Night baginya adalah sesuatu yang sederhana dan menjelaskan banyak hal. Hal-hal tersebut adalah hal yang mengerikan dalam hidup yang sekarang membuat kita terpana dan terluka. Kemudian, jika hidup mempunyai bentuk lain yang tidak terlihat tapi nyata, tentang sebuah tanah di mana orang meninggal, harapan ada pada bintang, namun bumi adalah sebuah planet. Demikian juga sebuah bintang atau bola langit. Kesimpulannya, nah itu tadi adalah latar belakang penciptaan karya yang kalau ini saya ambil dari internet ya, tapi kalau kalian nanti bisa menelisik lebih dalam lagi dari latar belakang penciptaan karya tersebut, misalnya dari sudut pandang pelukisnya atau dari sudut pandang kalian sebagai pengkritiknya. Kesimpulannya, makna Starry Night adalah gambaran kehidupan yang telah dijalani seseorang, dalam hal ini Van Gogh, yang menyimpan banyak kisah suka dan duka tapi indah. Ia percaya pada harapan tapi juga berusaha menerima realita. Nah, kalau kesimpulannya ini adalah tanggapan dari saya sebagai orang yang mengkritisi karya tersebut. Baik, seperti ini penjelasan dari menulis kritik karya seni rupa. Kalian bisa lebih banyak lagi memberikan ulasan tentang karya seni yang kalian kritik tersebut. Dan semoga penjelasan saya dapat kalian pahami dengan baik. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.